Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kita tetap diberikan kesehatan agar kita dapat mengikuti aktivitas pembelajaran seperti biasa. Baik, pada hari ini kita akan masuk untuk materi teks tanggapan di kelas 9. Ya, yang perlu kalian ketahui, awal dalam materi pembelajaran kita kali ini adalah kalian harus memahami terlebih dahulu apa itu pengertian dari teks tanggapan. Ya, teks tanggapan merupakan jenis teks yang digunakan untuk meringkas, menganalisis, dan menanggapi suatu teks, yaitu dapat berupa teks sastra, artikel, berita, ataupun karya seni pertunjukan. Yang mana di dalam teks tanggapan terdapat pula penilaian yang berupa kritik, saran, serta pujian. Nah, apa tujuan dari teks tanggapan tersebut? Tujuannya adalah untuk memberikan penilaian terhadap kelebihan dan kekurangan dari sebuah teks yang disertai dengan saran. Nah, penilaian itu harus dilakukan secara objektif, sopan, logis, dan jelas. Ya, itu sedikit penjelasan mengenai pengertian teks tanggapan. Kemudian, selain pengertian, teks tanggapan juga memiliki ciri-ciri. Nah, apa saja yang menjadi ciri-ciri sebuah teks tanggapan? Yang pertama itu harus objektif. Nah, objektif ini maksudnya apa? Berdasarkan fakta dan data, ya. Itu yang dimaksud dengan harus objektif. Kemudian, penggunaan bahasa di dalam sebuah teks tanggapan itu harus sopan, kemudian logis, serta jelas, ya. Kemudian ciri yang ketiga, di dalam sebuah teks tanggapan itu harus ada penilaian terhadap kelebihan dan kekurangan sebuah teks tersebut. Jadi saat teman kalian atau kalian sendiri nantinya membuat sebuah teks tanggapan, kalian harus siap untuk diberi penilaian oleh orang lain dengan adanya kelebihan dan kekurangan dari teks yang kalian buat. Kemudian yang terakhir untuk ciri-ciri teks tanggapan itu adalah terdapatnya saran, ya. Jadi saya ulangi kembali apa saja yang menjadi ciri teks tanggapan. Jadi ada 4. Yang pertama, teks harus objektif. Objektif itu berdasarkan fakta dan data. Kemudian yang kedua ada sopan, logis, dan jelas. Yang ketiga, terdapat penilaian kelebihan dan kekurangan. Serta yang terakhir, adanya saran untuk perbaikan sebuah teks yang kita buat. Oke, itu untuk ciri-ciri teks tanggapan. Kemudian kita lanjut lagi materinya. Selain ada pengertian dan ciri-ciri, teks tanggapan itu juga memiliki struktur. Ya, struktur teks. Apa saja yang menjadi struktur teksnya? Yang pertama, evaluasi. Ya, evaluasi ini seperti apa? Evaluasi ini strukturnya berisi mengenai apa yang disampaikan oleh penulis dalam teks tersebut. Ya, jadi biasanya evaluasi ini terdapat di paragraf pertama pada teks tanggapan. Itu untuk evaluasi. Kemudian untuk yang kedua dari struktur teks tanggapan ada deskripsi teks. Ya, deskripsi teks itu maksudnya apa? Maksudnya adalah pada struktur ini akan disampaikan mengenai informasi tentang data-data, pendapat-pendapat yang mendukung pernyataan atau bahkan melemahkan tanggapan yang disampaikan. Jadi pada deskripsi teks tersebut yang paling menjadi ciri khas adalah adanya pendapat-pendapat yang muncul, ya, pendapat-pendapat yang muncul
yang nantinya bisa melemahkan tanggapan si penulis teks tersebut. Nah, untuk pendapat-pendapat tersebut biasanya muncul pada paragraf kedua dan ketiga pada teks. Kemudian ada penegasan ulang. Penegasan ulang ini biasa disebut dengan kesimpulan, ya, karena ini merupakan struktur yang terakhir dan berisi tentang penegasan ulang terhadap apa yang telah dilakukan atau yang telah diputuskan. Dan pastinya karena ini yang terakhir, jadi untuk penegasan ulang itu munculnya dan berada di paragraf terakhir. Ya, kemudian yang terakhir untuk materi kita adanya bagaimana tahap membuat sebuah teks tanggapan. Ya, bagaimana tahapnya? Tahapnya itu yang pertama yang harus kalian lakukan adalah membaca naskah asli. Jadi saat kalian mau membuat sebuah teks tanggapan mengenai karya orang lain, terlebih dahulu yang kalian lakukan adalah membaca secara keseluruhan teks tersebut, ya. Kemudian yang kedua, kalian harus mencatat gagasan-gagasan penting yang ada di dalamnya. Itu dia. Kemudian tahapan yang ketiga apa lagi? Setelah tadi kalian membaca teks naskah aslinya secara keseluruhan, kemudian kedua mencatat gagasan-gagasan pentingnya, yang ketiga itu menganalisis kelebihan dan kekurangan dari isi teks tersebut, ya. Nah, jadi setelah menganalisis kelebihan dan kekurangannya, barulah masuk menilai teks secara keseluruhan, ya. Dan yang terakhir yang jangan lupa kalian lakukan adalah setelah kalian membaca teks asli, kemudian mencatat gagasan-gagasan pentingnya, kemudian mencari kelebihan dan kekurangan dari teks tersebut, kemudian menilai secara keseluruhan, dan yang terakhir yang paling penting adalah kalian mengidentifikasi kesalahan ejaan dalam sebuah teks, ya. Jadi 5 tahap tersebut harus kalian perhatikan baik-baik sebelum kalian melakukan sebuah teks tanggapan, ya. Untuk hari ini mungkin itu saja materi kita. Jaga kesehatan kalian, jangan lupa ibadah. Salam buat orang tua kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.